Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kita langsung aja ke video pembahasannya. Ini cover yang telah kita buat pada video sebelumnya. Sekarang kita mau buat kata pengantar. Sebelum kita menuliskan kata pengantar, kita harus memahami dahulu apa maksud dari kata pengantar. Namanya adalah kata pengantar, berarti kata-kata untuk menghantarkan, memberitahu, memberikan informasi yang jelas tentang tulisan apa yang mau kita buat di dalam makalah ini. Isinya adalah versi lengkapnya. Dalam kata pengantar yang pertama biasanya ada pujian kepada Tuhan, bagi yang umat Islam kepada Allah, bagi yang beragama lain bisa disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, di sini ada untaian kalimat yaitu makalah ini telah kami susun dengan maksimal bla 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 dan seterusnya. Kemudian menyadari atau terlepas dari semua itu kami menyadari sepenuhnya masih ada kekurangan dan seterusnya. Akhir kata harapan yaitu semoga karya ilmiah ini menjadi manfaat bagi pembaca. Nah, kurang lebih makalah kata pengantarnya adalah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah daftar isi. Nah, daftar isi ini nggak bisa langsung dibuat teman-teman ya, karena daftar isi itu menunggu hasil isian pembahasan dari bab 1 pendahuluan latar belakang, maksud dan tujuan, kemudian bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup, kesimpulan dan saran. Jadi ini bisa dibuat kalau teman-teman sudah menyelesaikan bab 1 dan bab 2 serta bab 3. Jadi kita lanjut aja. Nah, yaitu kita lanjut kepada bab 1. Apa sih isi dari bab 1? Isi dari bab 1 terdiri dari 3 bahagian. Yang pertama, seperti judul ini, judulnya adalah pendahuluan. Kemudian di dalam bab 1 ada yang namanya latar belakang penulisan, kemudian rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan penulisan. Nah, ini harus teman-teman tulis dengan sedemikian rupa berdasarkan pengalaman, informasi, boleh dari buku, boleh dari majalah, atau artikel dari online, dengan catatan teman-teman nanti memberikan link pengambilan dari artikel tersebut. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu rumusan masalah terdiri dari satu, apa yang dimaksud tentang globalisasi di bidang ekonomi. Kalau teman-teman punya tema yang lain silahkan diganti dengan tema yang punya teman-teman masing-masing. Misalkan tentang kebersihan lingkungan atau masalah pertanian, kehutanan, atau keagamaan, silahkan saja. Yang kedua, apa pengaruh atau dampak globalisasi di bidang ekonomi? Akan ganti dengan tema yang lain. Yang ketiga, bagaimana contoh penerapan globalisasi di bidang ekonomi? Yang ketiga, tujuan penulisan untuk mengetahui tentang pengertian dari globalisasi di bidang ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui dampak positif dan negatif. Dan yang ketiga, untuk mengetahui contoh globalisasi di bidang ekonomi. Bisa disebutkan teman-teman yaitu rumusan masalah adalah berupa pertanyaan yang akan dijawab pada bab yang kedua nanti. Untuk membuktikannya, mari kita lihat versi lengkapnya. Baik, kita lihat versi lengkapnya. Setelah kita menuliskan kata pengantar, kemudian kita telah mengisi latar belakang, ada pengaruh globalisasi di dunia, akan terus menumbuh inovasi di berbagai bidang, dan dapat membantu dan mempermudah pekerjaan manusia, dan seterusnya. Setelah dirasa cukup, 2 alinea atau 2 paragraf, dan kita masuk di rumusan masalahnya. Ini yang kita tulis di rumusan masalah, ini nanti akan dipaparkan di pembahasan. Apa yang dimaksud dengan globalisasi di bidang ekonomi? Untuk mengetahuinya apa itu globalisasi, maka kita jabarkan di sini. Yaitu dengan subjudul dari pembahasan adalah pengertian globalisasi di bidang ekonomi. Silakan teman-teman jelaskan di sini dengan tema masing-masing sampai mendetail. Kira-kira orang itu sampai nggak nanya lagi saking jelasnya. Kemudian dampak globalisasi di bidang ekonomi. Pertanyaannya kan begitu. Sekarang kita jawab dampak positif dan dampak negatif. Dampaknya ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Kita cari referensinya dari sebuah judul makalah kita sampai kemudian kita menemukan solusi dari pertanyaan tersebut. Kita paparkan di sini bahasan. Terus sampai selesai
Dampak negatifnya ada, tadi positif, sekarang dampak negatif. Terus dijabarkan sampai selesai. Nah, kemudian masuk di bagian C, contoh globalisasi dalam bidang ekonomi. Itu masuk di mengetahui contoh globalisasi di bidang ekonomi. Tadi mengetahui pengertian, mengetahui dampak positif dan negatif, dan yang terakhir itu mengetahui contoh globalisasi di bidang ekonomi. Kita lihat versi lengkapnya, contoh globalisasi di bidang ekonomi. Banyak banget ini teman-teman ya. Ada terciptanya ekspor dan impor, terciptanya pasar bebas, masuknya perusahaan-perusahaan asing, jamurnya bisnis e-commerce, dan seterusnya. Silakan dijabarkan sesuai dengan tema teman-teman masing-masing. Dan yang bab ketiga yaitu ada kesimpulan dan saran. Penutup isinya kesimpulan dan saran. Jadi setelah teman-teman menjabarkan, bab 1 menyampaikan latar belakang, maksud dan tujuan, dan dibahas di bab kedua, maka yang terakhir di bab ketiga adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari globalisasi ekonomi silakan kalian simpulkan di sini. Kalau kalian punya materi yang lain silakan simpulkan. Benang merahnya bisa 1 paragraf, bisa 2 paragraf. Tergantung teman-teman menyimpulkannya. Dan yang kedua yaitu saran. Nah, jika teman-teman mempunyai pemikiran, mempunyai pandangan, idealisme tentang solusi daripada tema yang kalian angkat dalam sebuah makalah, judul dari makalah kita semuanya ini, maka silahkan sampaikan saja. Bahasan terakhir kita di kesimpulan ini seperti itu. Setelah kalian jabarkan sedemikian rupa, maka jangan lupa, nah paling penting, seluruh tulisan yang berupa kutipan, catat artikel dari offline ataupun online, kalian tulis di sini di daftar pustaka agar pembaca yang ingin mengetahui dari mana referensi itu tinggal mencarinya. Kalau berupa link tinggal bisa diklik. Kalau berupa buku, tulis pengarang, judul buku, dan tahun terbitnya. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk di daftar isi tadi teman-teman. Nah, jika sudah selesai seperti ini, baru teman-teman bisa membuat daftar isi. Nah, untuk membuat daftar isi otomatis silakan teman-teman scroll di channel saya ini, ada di sana cara membuat daftar isi otomatis. Jadi nggak usah ribet ngetik-ngetik lagi, tinggal klik, maka daftar isi langsung selesai. Oke, begitu teman-teman. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba, semoga berhasil dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah atau tugas lainnya di dunia akademisi kita semuanya.